ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita tentang afkarul siyasiyah. Jadi tentang afkar siyasi. Kita bahas tentang fikru siyasi, pemikiran politik. Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu ya terakhir, yaitu bahwa pemikiran politik ini adalah jenis pemikiran yang tertinggi. Jadi berpikir pada manusia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu adalah fikrul al-fikru as-subhi. Jadi pemikiran yang datar, yang rendah, pemikiran yang biasa-biasa saja. Jadi berpikir al-fikru as-subhiyah. Yang kedua itu adalah al-fikru al-amiqah atau al-fikrul amik, berpikir yang mendalam. Nah, yang ketiga ini adalah fikrul mustanir, berpikir secara jernih atau secara cemerlang. Dari tingkatan berpikir ini ternyata ada jenis apa yang dipikirkan. Jadi jenis ini tingkatan berpikirnya. Ada jenis yang dipikirkan, yaitu yang dipikirkan apabila yang dipikirkan itu adalah tentang benda, maka berarti dia sedang berpikir tentang benda, ya kan? Fikrul waqi, jadi berpikir tentang fakta atau benda, jadi tentang benda saja. Tapi tentang benda ini itu bisa tingkatannya tadi, bisa tingkatannya subhiyah, amikah, dan mustanirah. Jadi contoh misalnya kita berpikir tentang handphone. Kalau kita bisa melihat bahwa ini hanya sebagai alat komunikasi, sosial media dan sebagainya, ini masih sebenarnya berpikir tentang fakta. Tapi kalau sudah berpikir tentang sistemnya, cara kerjanya, itu sudah amik, mendalam. Tapi pada saat kita menghukumi bagaimana menggunakan handphone, chatting dengan lawan jenis misalnya, haram atau halal, ini sudah mustanir. Nah, jadi tingkatan itu begitu, padahal berpikir tentang benda. Nah, tingkatan kedua dalam berpikir atau jenis yang dipikirkan atau jenis berpikir kedua itu adalah berpikir al-fikru at-tasyri'. Jadi berpikir tentang hukum syara. Nah, ini tadi hukum tentang chatting dengan lawan jenis itu diharamkan, tidak boleh. Kalau bukan kalau ya, walaupun di dalam sosial media, karena di situ sama seperti tidak lepas dari tanggung jawab bahwa itu juga adalah perbuatan manusia yang tadi ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di sini kondisinya bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana dalilnya, bagaimana faktanya, kejadiannya, tahqiq manatnya, itu adalah berpikir tentang hukum. Ada yang mendalam, ada yang datar, ada yang lebih mustanir. Nah, ini para mujtahid itu berpikirnya mustanir sudah terhadap hukum. Nah, berikutnya apa yang menjadi objek berpikirnya itu adalah politik. Ri'ayatus su'unil ummah, makanya dikatakan di sini huwa yakni at-tafkiru al-muta'alliqu bi ri'ayatis su'unil ummah. Jadi pada saat kita itu sudah berpikir tentang kemaslahatan umat,
tentang bagaimana riayatus su'udil ummah, ya, bagaimana manusia itu berkomunitas, bagaimana manusia itu menjalani kehidupan, bermuamalah dan lain sebagainya, maka pada saat itu kita sudah berpikir politis. Kalau sudah berpikir politis itu tinggal tergantung tadi jenisnya, apa tingkatannya. Apakah dia itu berpikirnya datar saja, apakah dia mendalam, atau dia sudah sampai kepada titik mustanir. Nah, ini berpikir politik. Jadi tingkatan tertinggi yang sedang kita pelajari. Jadi kita belajar tentang bagaimana berpikir yang ada pada tingkat manusia, jenis pemikiran pada manusia. Tinggal kita ini mengasah apakah pemikiran kita itu nanti berpikirnya datar saja, mendalam, atau betul-betul sampai mustanir. Nah, ternyata kita sudah langsung diajarin untuk sampai mustanir. Kenapa? Karena kita menempatkan akidah Islam sebagai bagian yang kemudian menjadi penilai dari bagaimana urusan-urusan umat. Nah, ini kita sudah bahas. Jadi luar biasa nih, ya kan? Dan akidah Islam itu adalah akidah siasah. Jadi cocok, gitu. Jadi cocok. Jadi bagaimana akidah Islam itu betul-betul menangani segala urusan umat. Bahkan urusan umat yang diatur oleh syariat Islam itu luar biasa. Di situ ada ketenangan, keadilan, ya, kesamaan bagi seluruh umat. Berbeda dengan akidah lain atau sistem lain yang kemudian mengatur urusan-urusan umat. Nah, akidah Islam ini ternyata memancarkan, kenapa bisa jadi gitu, memancarkan aturan. Itu yang kita bahas. Dan aturan-aturan itulah yang kemudian bagaimana manusia menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Islam. Nah, itu kita lanjutin. Ini halaman 11 di alinea paling bawah. Wa kadzalika fa innal aqidatal islamiyata. Dengan demikian, maka sungguhnya akidah Islamiyah tujibu 'alal muslimina kutlan wa ahzaban, mewajibkan atas kaum muslimin baik secara kutlah, secara kelompok atau berjamaah, wa jama'atin, dan juga secara berjamaah, al-amala. Jadi mewajibkan adanya amal, ya, li istinafil hayatil islamiyah, untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi pada saat adanya akidah Islam menuntut untuk dikerjakan agar istinafil hayatil islamiyah, agar dilanjutkan, agar dibangkitkan kembali kehidupan Islam tadi. Wa hamlad da'watil islamiyah, dan juga mengemban dakwah Islam. Ya. Yakni ay tahqiqu halli qadiyatil muslimin. Tahqiq, ya. Tahqiqu halla qadiyatal muslimina al-masiriyah, yakni merealisasikan keadaan kaum muslimin, ya, qadiyah masiriyah kaum muslimin. Jadi merealisasikan apa itu? Permasalahan utama qadiyah masiriyah, permasalahan kaum muslimin al-masiriyah yang paling urgen. Yaitu apa? Ya, ditegakkan syariat Islam. Itu yang paling penting. Makanya kita ini belajar dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menegakkan kembali syariat Islam. Bukan untuk diri kita. Belajar sampai ke Al-Azhar, banyak ya para Al-Azhari, para lulusan-lulusan Al-Azhar, ya, yang bagaimana, yang jago dalam masalah hadis, jago masalah Quran, tafsir, ya kan, bahasa Arab, lugha, semuanya, bahkan segala sudut-sudut dan pernak-perniknya. Tapi mereka kalau tidak untuk mengembalikan kehidupan Islam, itu cuma jadi apa? Orang yang hanya mengambil materi semata, materi dunia semata.
Akhirnya bisa ya tadi banyak di sini lulusan Al-Azhar, walaupun tidak semua, yang bagaimana, yang dablek juga, yang sableng juga, ya itu banyak. Bahkan tingkah lakunya itu melawan Islam. Walaupun banyak juga yang luar biasa, yang ideologis, ya yang hanif, yang mantap juga banyak. Apa yang mau kayak gitu yang kita cari misalnya kalau kita misal belajar di satu tempat yang itu misalnya sudah terkenal, misalnya begitu. Atau lulusan Madinah, lulusan Mekah misalnya. Makanya berpikir tentang kemaslahatan umat atau berpikir politis ini menjadi faktor penting bagaimana seseorang muslim akan menjalani Islamnya. Kenapa? Karena dia akan dituntut untuk merealisasikan, ya kan? Menyelesaikan di sini tahqiqul hal. Jadi merealisasikan atau memecahkan al-qadiyah masiriyah bagi kaum muslimin. Itu. Wa istinaful hayatil islamiyah, melanjutkan kembali kehidupan Islam, yakni, nah ini dia. Ya, ini apa sih maksudnya melanjutkan kehidupan Islam? I'adatul muslimina ilal aishi aisyat islamiyah, yaitu mengembalikan kaum muslimin kepada kehidupan yang kehidupan itu adalah kehidupan Islam. Sekarang ini kita kehidupan Islam atau bukan? Hah? Kehidupan Islam atau bukan? Bukan. Coba bayangkan, berani, ya kan, seorang pelacur menghina cucu Nabi. Itu luar biasa. Pelacur aja dalam masa Islam, dalam kondisi Islam itu bagaimana? Dirajam, dicambuk, ya kan, atau dijilid. Mati dia hukumannya itu. Ternyata dia malah menghina Nabi. Bagaimana ini? Dilindungi pula lagi. Ini yang Islam. Nah ini nggak beres. Ini belum Islam, belum lagi hukum-hukum dalam Islam itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak terlaksana. Ini nggak Islami. Kehidupan di sini itu nggak Islami. Makanya kita mengembalikan kehidupan Islam agar kembali menjadi kehidupan bagi kaum muslimin yang isyar Islamiyan fi daril Islam, di dalam negeri-negeri Islam, wa fi mujtama'i islamiyyin, dan juga dalam masyarakat yang Islami, tusaitiru alaihi al-afkar yang berjalan pada pemikiran Islam, wa masyairil islamiyah, ya kan, al-afkarul islamiyah wa masyairul islamiyah, gitu. Wa tatbiqu fihi anjumatil Islam wa ahkami, dan menerapkan pada kehidupan itu aturan-aturan Islam dan hukum-hukumnya. Jadi pemikirannya Islam, perasaannya Islam, dan bagaimana aturannya juga Islam, individunya Islam. Ini masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam itu syaratnya 4. Individunya Islam, pemikiran masyarakat, pemikiran individu itu Islam, perasaannya Islam, aturannya Islam. Nah ini sekarang kita sedang membina. Individu kita sudah Islam, alhamdulillah. Pemikiran sedang kita bina agar terus berpikir Islam. Perasaannya juga sudah dalam kondisi yang kemudian kita kondisikan berperasaan Islam. Tinggal aturannya. Ini yang kita usahakan bersama umat semuanya. Ya. Bihaitsu takunu jami, ya kan? Jami asuunil hayati masiratan wa wifqal ahkamil syar'iyyah. Ya, dari dalam kondisi seluruh urusan-urusan kehidupan ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum syariat. Nah, jadi kita ini berharap seluruh urusan kita berjalan sesuai syariat.
dihukumi dengan syariat. Ini kita nggak bisa sekarang ini. Ya, makanya kita siapkan diri kita untuk bagaimana umat ini siap dengan syariat Islam, mau kembali kepada Islam. Sebagaimana kita rindu, ya, misal kita di bulan Maulid ini, misal bulan Rabiul Awal, rindu kepada Rasulullah SAW, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi permasalahannya nanti Rasul cinta nggak sama kita? Coba. Kalau kita nggak melaksanakan syariat Rasulullah SAW, kira-kira kita bakal dicintai Rasul atau tidak? Ayo. Ngomong cinta, ngerayain, memperingati Maulid, memperingati kelahiran Rasul, membacakan tentang bagaimana kondisi keadaan Rasul dari mulai dilahirkan, keadaan sifat-sifatnya, tapi kemudian nggak mau melaksanakan syariat Rasul, kira-kira bagaimana? Padahal kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi suruh mengikuti Rasul itu bukan kepada sekedar warna Rasul yang disukai. Rasul suka warna putih misalnya. Rasul makan dengan tangan kanan lalu 3 jari misalnya. Bukan begitunya. Jenggotnya misalnya. Bukan begitunya. Tapi yang lebih utama, bagaimana syariat Rasul itu dilaksanakan. Melaksanakan syariat Rasulullah SAW itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan itu menjadikan kehidupan kita sesuai dengan syariat. Harusnya begitu. Ini kehidupan yang gak sesuai syariat, ngaku cinta kepada Rasul. Gimana tuh ceritanya? Ya kan? Cuma ngaku-ngaku doang. Nah, Rasul gak cinta ke kita, ya enggak. Ya kan? Ya gimana bisa orang gak mengikuti dia? Nauzubillah. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi gak bisa. Oh, iya. Apa? Dan Aisyah juga. Kenapa? Kemarin puasa nggak? Kemarin puasa. Puasa. Terus makan sambalnya kebanyakan kali? Enggak. Ya, hati-hati ya. Ya udah, mudah-mudahan sembuh. Nah, kembali di sini. Jadi kehidupan kaum muslimin haruslah berjalan sesuai hukum syariat. Fi zilli daulatin islamiyatin, di bawah naungan negara atau negara Islam, sistem Islam. Allati hiya daulatul khilafah, yaitu adalah negara khilafah. Jadi tidak dengan yang lain. Karena kata Rasulullah SAW, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajiz. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, kata Rasulullah SAW. Jadi bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah menyuruh untuk mengikuti jalan khulafa'ur rasyidin dalam sistem kehidupan. Ya kan? Atau pada saat Rasul menjelaskan dalam hadis yang sudah kita pelajari, ya kan? Apa itu misalnya kita diminta untuk membaiat seorang khalifah. Maka sistem pemerintahan dalam Islam itu adalah daulah khilafah. Yang bagaimana allati tunasibul muslimuna fiha khalifah. Jadi yang di situ kaum muslimin diangkat di tengah-tengah kaum muslimin khalifatun, ya kan, yubai'unahu, yang dibaiat ala sam'i wa ta'ah, dibaiat dengan ketaatan, ya, dengan ketundukan dan ketaatan, ala ayyahkuma fihim bi kitabillah wa sunnati rasulih, untuk menghukumi pada manusia, pada kaum muslimin
pada manusia semuanya dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Wa ala ana yahmilul Islam, dan dari sinilah diembannya Islam risalatan ilal alam, akan disebarkan Islam menjadi risalah kepada seluruh penjuru dunia, bidakwah wal jihad, dengan dakwah dan jihad. Sekarang ini banyak orang yang kemudian belum ngerti Islam. Tugas siapa? Tugas kaum muslimin memberitahukannya. Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Umirtu an uqatilan nas, itu jelas. Sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Tugas siapa? Tugas kita. Wah, kalau saya kan nanti perempuan, berumah tangga, tetap dakwah juga. Mengajarkan Islam. Nah itu. Di satu alinea yang menjelaskan tentang bagaimana pemikiran kaum muslimin harusnya termindset untuk pelaksanaan syariat. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana hukumnya kalau misalnya di kehidupan sekarang ada orang-orang yang kayak bermaksiat seperti mencuri, membunuh dan berzina, terus beberapa lama kemudian dilakukan misalnya tegak, terus apakah si orang-orang ini masih harus dihukum di bawah pimpinan khalifah atau ya udah dimaafkan saja, misalnya mereka karena udah tobat? Iya. Jadi dalam Islam itu, dalam masalah usul fikih